Halo, selamat siang. Sekarang udah malam, masih pagi. Mbok D, masih ingat Mbok D? Tetap mempunyai semangat siang. Mbok D harap Anda sekalian juga mempunyai semangat siang seperti Mbok D. Aktivitas Anda harus seperti siang, giat-giatnya beraktivitas. Kalau mungkin menyelesaikan pekerjaan di malam hari yang terpaksa harus Anda selesaikan, Mbok D juga berharap masih semangat siang. Masih ingat Mbok D yang berikan obrolan minggu lalu tentang kasih ibu sepanjang tangkai kaca spion mobil? Minggu ini Mbok D benar-benar sesak dadanya karena ingin mengungkapkan topik yang lebih miris, yang lebih anti Pancasila lagi. Mbok D bingung ini, bagaimana nasib bangsa Indonesia menyongsong tahun emasnya 2045, di mana itulah tahun ulang tahun kemerdekaan emas, persis 1 abad bangsa Indonesia. Ya, Mbok D akan ungkapkan tentang martir kecil di antara bintang-bintang. Mungkin Anda sekalian sudah banyak melihat, entah di Twitter, bahkan di berita, begitu dahsyatnya peristiwa yang membuat empati bangsa Indonesia terguncang karena nasib anak kecil berusia 8 tahun, Angelin. Mbok D akan melihat dari sisi kehidupan Angelin. Angelin lahir di sebuah kota kecil, kecamatan Glenmore. Lahir dari orang tua yang kurang mampu. Oleh karena itu, bayi yang berumur 3 hari berpindah tangan dengan harga hanya Rp1.800.000 biaya persalinan yang tidak mampu orang tuanya tanggung jawabkan. Rp1.800.000 bayi Angelin berpindah tangan, diasuh oleh keluarga yang berada, dibawa ke Bali. Ya, masa balitanya demikian imut gaya Angelin, yaitu bernyanyi Twinkle Twinkle Little Star. Ya, kini Angelin sudah berada di antara bintang-bintang, di antara stars yang dia nyanyikan. Masa yang pada saat balita demikian dia nikmati, tiba-tiba hilang lenyap. Hidupnya begitu mencekam, penuh tai kotoran ayam, bahkan mulutnya pun tak dapat bersuara lagi, mengungkapkan kisahnya sedih. Bagaimana mungkin dia disesah oleh orang-orang yang harusnya melindunginya. Bagi guru dan teman-temannya yang membaui dia seperti kotoran ayam, mungkin itulah manifestasi kehidupan Angelin di masa-masa akhir hayatnya. Dia ingin menceritakan keadaannya dengan bau badannya. Dia berikan kepada teman-teman dan gurunya, berharap mereka tahu dan dapat menolongnya. Namun mereka hanya bisa mencela. Bagaimana mungkin anak semanis ini bau kotoran di seluruh tubuhnya?
dia harus memberi makan 50 ekor ayam. Pada saat dia ingin merintih, dia hanya bungkam, bergelut dengan tai-tai dan kotoran binatang piaraan di dalam rumahnya. Sampai pun ajal menjemputnya, dia tetap bungkam. Bungkamnya Angeline, mbok diharapkan membuka telinga hati nurani para ibu dimanapun juga Anda sekalian berada. Jangan lengah sedetik pun untuk menjaga mutiara, calon bintang-bintang ananda Anda sekalian. Jangan percayakan kepada siapapun juga, walaupun terlihat baik pada mulanya. Kebungkaman, kesenyapan Angeline saat ditanya dan tidak mampu menjawab, dijawab hanya dengan bau kotoran, tai ayam di sekujur tubuhnya. Dalam hati sanubarinya hanya berharap, semoga bau ini dapat menggugah dan menolongku dari jurang kenistaan, dari sesah yang kuterima hari demi hari, malam demi malam. Bagi Angeline, rumah di Jalan Sedap Malam Sanur adalah neraka dunia. Dia tidak mampu berbuat apa-apa, hanya bungkam, dan bau tai ayam saja yang menceritakan segala yang dialaminya. Mungkin sekarang Angeline sudah mengepak-ngepakkan sayapnya, berada di antara bintang-bintang. Pada saat penerimaan rapor di sekolahnya, Angeline mendapat 2 peristiwa kenaikan. Yang utama, kenaikan dia ke surga, kembali kepada yang menciptakannya, terbebas dari segala sesah derita yang diterimanya. Yang kedua, dia pun dinyatakan naik ke kelas 3 oleh guru walinya. Mungkin kita kurang peduli dengan sesama kita di sekitar kita. Atau mungkin saat kita mendengar anak menjerit-jerit di malam hari, kita berpikir, membenarkan diri sendiri, itu anak mereka, bukan anakku. Nanti kalau aku menegur, mengetuk pintu, aku dituduh ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Kini dengan peristiwa Angeline, Mbok D berharap kita harus makin peduli dan peka pendengaran kita terhadap yang terjadi di sekitar kita. Coba kita lihat anak-anak di sekitar kita saat berteriak gembira, bermain, saat dia diam, bungkam 1000 bahasa. Cobalah mengetuk pintu, cobalah bertanya. Bagi guru-guru di sekolah, janganlah hanya membasuh dan memandikan, namun tanyailah dari mana asal dari bau itu. Mengapa Angeline mengalami nasib yang demikian tragis? Mbok D berharap Angeline adalah martir terakhir dari bangsa Indonesia yang sudah semakin ditinggal oleh Pancasilanya dalam hati nuraninya, sehingga tidak ada lagi kasus Angeline yang lain. Terbanglah nak di antara bintang-bintang yang kau nyanyikan, Twinkle Twinkle Little Star. Kau benar-benar menjadi little star bagi bangsa Indonesia.
Namamu harum walaupun badanmu semasa hidup bau. Sampai kau ditemukan jenazahmu pun rusak dan bau. Namun jiwamu agung. Kiranya ulasan Mbok D, obrolan Mbok D cukup sekian. Salam Konde, yaitu kualitas obrolan yang nyata, dinamis, dan penuh empati. Salam.